Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat-sahabatku tercinta, terkhususnya yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di pagi yang indah ini, marilah kita kemahkan di dalam nyawa, kemahkan di dalam jiwa, kemahkan di dalam hati, kemahkan di dalam roh, dan kemahkan di dalam kehidupan ini kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini ada suatu pertanyaan dari sahabat kita yang ada di negara Malaysia. Mari kita perdengarkan bersama-sama. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Saya Makno bin Isa dari Malaysia. Jadi saya nak bertanya, saya ada dengar Ustaz kata selagi kita belum dapat mengaplikasikan Allah di hati kita, jadinya sembahyang kita, ibadah kita akan menjadi racun pada diri kita. Jadi pertanyaan saya sekarang ni belum dapat mengaplikasikan Allah di hati saya. Jadi tidak perlukah saya bersolat dan ibadah-ibadah lain? Itu soalan yang pertama. Yang kedua, saya nak minta Ustaz terangkan hakikat alam barzah. Itu saja Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saudaraku dari Malaysia. Yang pertama, bila di dalam hati kita belum teraplikasikan Allah sebagai Tuhan kita, apakah ibadah-ibadah, apakah sholat-sholat kita, apapun yang kita lakukan bertambah menjadi racun buat kita? Dan bila demikian, bolehkah kita meninggalkan sholat dan ibadah itu agar tidak menjadi racun? Pertanyaan yang kedua,
Di manakah alam barzah itu? Apa yang disebut alam barzah itu? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita jawab soalan yang pertama. Apakah benar sholat dan ibadah kita selama ini hanyalah menjadi racun-racun saja buat diri kita? Padahal sholat dan ibadah kita selama ini ditujukan kepada Sang Pencipta diri manusia kita. Untuk menyembah Allah. Untuk mengabdi kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ilustrasikan begini. Seumpama saya sebagai pengangguran, tidak punya pekerjaan, saya melihat orang-orang yang bekerja sebagai pembersih jalanan. Sementara orang-orang yang setiap hari membersihkan jalan-jalan raya itu setiap bulan akan mendapatkan gaji dari orang yang mengutusnya, orang yang menyuruhnya, orang yang merasulinya. Ia akan dapat bayaran. Kenapa? Karena ia sudah mengenal siapa yang membayarnya. Karena ia sudah kenal dengan siapa yang menggajinya. Karena ia sudah mengenal siapa yang telah mengutusnya di dalam pekerjaan membersihkan jalan raya itu. Sementara kita, saya tidak mengenal siapa bosnya, siapa yang membayarnya, menggajinya, siapa yang memberi pahala, siapa yang memberi surga, saya tidak kenal. Lalu saya nyabu saja. Ibaratkan lalu saya sholat saja, ibadah saja, puasa saja, beramal saja, zikiran saja, sholawatan saja, tahajud saja, duha saja, bertasbih saja, tanpa saya mengenal untuk siapa semua ini saya lakukan. Memang kelihatannya untuk Tuhan, untuk bos. Tapi kenyataan di dalam hatiku belum bertemu bosnya, belum ketemu Tuhannya. Mana bisa aku persembahkan semua apa yang aku lakukan kepada Tuhanku? Bagaimana mungkin ia akan membayarku sebelum tak ada izin bagiku untuk membersihkan jalan raya ini dari bosnya? Mana mungkin aku bisa dibayar tanpa bertemu dengan yang membayar? Mana mungkin aku mendapatkan pahala sementara aku tidak pernah berjumpa dengan dia yang memberikan pahala? Bagaimana mungkin aku akan mendapatkan surga sementara aku selama ini tidak menyembah di dalam hatiku kepada yang punya pahala dan yang punya surga? Ataukah mendingan aku tidak sholat saja? Ataukah mendingan aku tidak ibadah saja? Benar. Mendingan jangan sholat, jangan ibadah, jangan zikiran, jangan sholawatan, jangan puasa, jangan tahajud, jangan duha, jangan makan, jangan minum, jangan duduk, jangan kerja, jangan berdiri, jangan mandi. Mati saja. Itulah maknanya bahwa sebenarnya kita ini selama ini menjadi Tuhan daripada menjadi hamba Tuhan. Selama ini kita menjadi Tuhan daripada menjadi Rasulnya Tuhan. Kita selama ini menjadi Tuhan di dalam diri kita daripada menjadi utusan Tuhan.
Selama ini kita menjadi Tuhan daripada menjadi pesuruh Tuhan di hati kita. Kenapa? Karena yang ada bukan Tuhan di dalam hati kita. Yang ada hanyalah diri kita sendiri yang berperan sebagai Tuhan atas diri manusia kita. Dengan sombongnya lah kita melakukan sholat. Dengan sombongnya lah kita melakukan ibadah. Dengan sombongnya lah kita melakukan zikiran-zikiran. Dengan sombongnya lah kita merasa bisa tahajud, bisa puasa, bisa duha, bisa beramal kebajikan. Dengan sombongnya. Apa maknanya dengan kesombongan? Dengan kesombongan itu adalah linapsi. Semuanya terjadi karena diriku sendiri. Karena manusiakulah yang lebih berkuasa di dalam hatiku daripada Tuhanku yang telah menciptakan aku. Itulah yang dimaksud kesombongan. Meskipun setan merasa mulia bahwa terciptanya dirinya dari api, merasa mulia dari Adam, dari tanah, akan tetapi dengan kesombongannya lah setan itu jatuh martabatnya lebih rendah daripada hayawan karena kesombongannya. Coba kita hayati, untuk apa sholat, untuk apa ibadah, untuk apa berbuat baik, untuk apa berzikiran, untuk apa ingat Tuhan, untuk apa berpuasa, untuk apa segala apapun yang kita lakukan selama ini. Sebenarnya untuk kembali kepada Tuhan. Itulah kehidupan ini. Jadi tujuan kita hidup ini haulahu linuriyahu min ayatina, supaya bisa menyaksikan ayat-ayat Allah, baik yang ada di dalam diri kita ataupun yang ada di luar diri kita dan yang ada di mana-mana dan tak kemana-mana. Itulah ayat-ayatnya Allah, ayat-ayatnya hidup, ayat-ayatnya Tuhan yang telah menciptakan kita. Terus saya nyapu-nyapu sendiri. Saya bersihkan jalan raya itu dengan segenap hatiku tanpa aku mengenal siapa yang akan menggajiku. Aku bersihkan jalan raya itu tanpa aku tahu siapa yang akan membayarku, memberi pahala bagiku, yang akan memberikan surga bagiku setelah aku nyapu-nyapu jalan raya ini. Ketika setelah 1 bulan, siapa yang akan membayar? Ya, hawa nafsu kita lah yang membayar itu semua. Karena di dalam hati kita tak ada bosnya. Karena yang menjadi bos di dalam hati kita selama ini hawa nafsu kita sendiri. Ya capek sudah. Itulah yang dimaksud racun. Yang meracuni, yang membuat marah hati kita karena tidak ada yang membayar, tidak ada yang ngasih pahala, tidak ada yang ngasih surga. Kenapa? Karena kita membersihkan atau kita beribadah, sholat dan sebagainya karena karepe dewe, karena linapsinya sendiri, karena jadi Tuhan sendiri di dalam semua apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena hidup masih diakui sebagai hidup manusianya. Bagaimanakah ia bisa bertuhan sementara yang jadi Tuhan adalah diri kita sendiri selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita memahami ilustrasi tadi. Seumpama begini, jangankan sholat dan ibadah atau yang lainnya. Contoh, kita sekarang lagi duduk. Di dalam duduk ini
kita bisa mendapatkan dosa dan kita bisa mendapatkan pahala. Tergantung keadaan singgasana hati kita. Di dalam hati kita yang merasa bisa duduk itu manusianya ataukah Tuhannya. Bila di dalam hati kita yang merasa bisa duduk masih manusianya, itulah dosa, itulah racun raga. Kita mengumpulkan racun raga yang akan selalu memanasi hati kita. Dan ketika di dalam hati kita sudah tak lagi merasa mampu bisa duduk kecuali dengan uripe Allah. Karena tanpa urip tak ada duduk. Dengan uriplah maka duduk itu ada. Ketika hati kita sudah lillah hanya karena Allah lah yang memperjalankanku untuk duduk. Maka ketika sudah menyaksikan bahwa hanya Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu yang aku perbuat, ya itulah pahala itu, ya itulah surga itu, ya itulah kedamaian itu. Kenapa? Karena yang ada di dalam hatiku hanyalah Allah sebagai penguasa diriku daripada diriku sendiri yang ada di dalam hatiku. Jadi apapun yang kita lakukan, bila Allah yang merajai, bila Tuhan yang menciptakan kita, yang selalu bersama kita, yang selalu menguasakan kita di dalam sholat, di dalam ibadah, di dalam bekerja, di dalam naik motor, di dalam berjalan, di dalam mandi, di dalam bekerja dan sebagainya, maka itulah kedamaian, itulah yang dimaksud menang atimu songko hawa nafsumu. Diamnya hati kita dari diri kita sendiri. Kenapa? Karena hanya Tuhanlah yang menggerakkan seluruh apa yang kita gerakkan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah pencipta dirimu dan Allah lah yang berkuasa atas apapun yang kau lakukan. Apakah kita punya laku? Jangankan laku, jangankan ibadah, jangankan sholat, jangankan tahajud, jangankan baca Quran, jangankan sholawatan, jangankan perbuatan baik. Hidup saja kita tak punya. Itulah kenapa kita selama ini sombong kepada Tuhan kita. Kenapa? Karena kita yang jadi Tuhannya selama ini. Apa buktinya? Allah tak ada di dalam hati kita. Allah tak menjadi raja di dalam hati kita. Allah tak menjadi penguasa di dalam hati kita. Allah tak hidup di dalam hati kita. Kecuali hidup, kecuali rajanya, kecuali penguasanya. Diri kita sendiri. Berarti racunlah semua apa yang kita kerjakan selama ini. Sejak detik-detik akil balik kita sudah diazab di dalam anar yang berbahan bakar, badan-badan dan batu yang keras melebihi kerasnya batu. Batunya siapa? Batu hati kita yang selama ini selalu dan selalu jadi Tuhan yang sombong, menyombongi yang menciptakannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad dan para nabi itu membawa risalah dari Tuhannya, yaitu la ilaha illallah, agar kita mempertuhankan Tuhan yang telah menciptakan kita. Jadi di dalam syariat-syariat itu kita diajarkan bahwa innamal a'malu binniyah. Sebelum kau melakukan apapun, maka awalilah dengan niat. Yang mana dengan niat itu supaya kita tidak jadi Tuhan. Maknanya supaya
apapun yang kita kerjakan, hidupku lillahi ta'ala karena hidupnya Allah. Solatku lillahi ta'ala karena Allah lah yang berkuasa atas gerakan-gerakanku. Ketika ibadah supaya lillahi ta'ala karena Allah lah yang telah memperjalankanku. Ketika bekerja lillahi ta'ala karena Allah lah yang memberiku rezeki. Ketika kita mandi lillahi ta'ala karena Allah lah yang mensucikan aku dari diriku di hatiku. Inilah ajaran-ajaran para nabi dan rasul yang selama ini kita indahkan, kita jauhi. Kenapa? Karena kita lebih memilih bertuhankan kepada setan yang terkutuk, yang selalu menyombongkan dirinya di hatinya daripada Allah. Kita selama ini setelah sombong kepada yang menciptakan kita, coba kita hayati. Bila kita ini ciptaan, bila kita ini hamba Allah, berarti yang lebih wujud, yang lebih nyata, yang lebih hidup di dalam hati kita ini siapa? Diri kita kah atau Tuhan? Logikanya demikian, bukan? Bila yang nyata di dalam hati kita masih diri kita, masih wujud kita, masih hidup kita, masih kuasa kita, berarti selama ini kan tak ada Tuhan. Kita tak bertuhan, melainkan mentuhankan kepada setan yang terkutuk, sombong kepada yang menciptakan kita. Seolah-olah kita hamba Allah, tapi nyatanya praktek di dalam hati kita, kita hanya terlahir dari batu. Batu hatinya keras, seperti batu, tidak sadar bahwa kita ini selama ini ciptaan Tuhan. Bila memang nyata, bila kita memang rela, ridho, percaya, yakin bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan, kan mestinya hanya Tuhan yang ada di hati. Hanya Tuhan yang bisa mewujudkan badan. Hanya Tuhan yang bisa mengerjakan apa yang diperbuat oleh badan. Tidak badan kita bisa bergerak dan berkuasa sendiri, bisa hidup sendiri dengan sendirinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua paham, terkhususnya bagi saudara kita yang bertanya. Sebelum kita lanjutkan, inilah jawaban pertanyaan yang pertama. Apakah aku sudah tidak usah sholat lagi? Tetap sholat, tetap hidup, tetap ibadah, tetap apapun syariat-syariat agamamu, tetap kerjakan. Dan selalu berlatih dan berlatih agar kita tidak menjadi Tuhannya hidup, agar kita tidak jadi Tuhannya amal dan sebagainya. Tetaplah berlatih dan berlatih di dalam menang, di dalam diam, di dalam mendiamkan apapun yang menguasai semua ini selama ini. Jadi belajar mencoba mendiamkan diri kita agar nyata kenyataan Tuhan yang telah menciptakan diri kita. Tetaplah berlaku sebagaimana adanya sambil belajar dan belajar mengembalikan, merelakan, meridhokan segala-galanya hanya milik Allah. Kenapa alasannya? Karena tanpa Allah, tanpa Tuhan, tanpa kita bisa menembus Allah, maka kita takkan pernah bisa jumpa dengan Allah. Bila di dalam hati kita hanya menembus hawa nafsu kita sendiri, hanya menembus bahwa hidup ini adalah hidup kita, hanya menembus bahwa amal ini amalan kita, hanya menembus bahwa sholat ini sholat kita, hanya menembus bahwa semua apa yang kita lakukan adalah pekerjaan kita, selamanya kita berada di dalam anar, tersiksa dan tersiksa dengan diri kita sendiri. Kenapa?
karena kita telah menzalimi diri kita sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bila kita